Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini Engkau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Karena hari ini kami percaya Engkau akan menyampaikan isi hatimu, berbicara kepada kami, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Selamat pagi saudara. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai aktivitas, kita mau menyiapkan waktu yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-21, pasal 21 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31. Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tetapi ia tidak pergi. Ayat 30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Ayat 31, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir," kata Yesus kepada mereka. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Bapak Ibu yang terkasih, kita membaca perumpamaan pada hari ini tentang dua orang anak. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang dua orang anak. Ada orang tua mempunyai dua anak. Yang pertama dia berkata, "Pergilah di kebun anggur milik Papa." Anak itu langsung menjawab, "Iya, ya Pak." Tetapi kenyataannya dia tidak pergi. Dia tidak melakukan apa yang bapaknya minta. Sebaliknya, bapaknya menyuruh yang anak kedua dan berkata, "Pergilah bekerjalah di kebun anggur Papa." Dan anak itu berkata, "Aku tidak mau." Tetapi anak itu menyesal dan dia berpikir dia sudah salah, membantah bapaknya, tidak melakukan kehendak bapaknya. Akhirnya dia pergi. Lalu Yesus bertanya kepada orang-orang di situ, "Kira-kira menurut kalian, manakah di antara dua anak itu yang melakukan kehendak bapaknya?" Perumpamaan ini sangat keras sekali sebenarnya bagi setiap kita. Pada akhirnya kekristenan itu yang dituntut dari Tuhan itu bukan soal kita ini rajin melakukan aktivitas yang kelihatan rohani, bukan soal rajin ke gereja, bukan soal pelayanan yang hebat, bukan soal kita taat memberikan perpuluhan, persembahan, bukan kita mempunyai jabatan pendeta, gembala, STH, MTH, dan sebagainya. Tetapi Kristenan berbicara tentang melakukan kehendak firman Tuhan. Kita lihat di sini anak yang pertama, dia disuruh melakukan kehendak Bapa. Dia langsung menjawab, "Iya, oke Pak, aku akan pergi." Tetapi kenyataannya dia tidak pergi. Sebaliknya anak yang kedua, waktu disuruh bapaknya, "Aku tidak mau." Tetapi pada akhirnya dia menyesal lalu dia pergi. Yesus menggambarkan di sini, kita lihat Yesus berkata kepada mereka, "Ya, anak yang kedua yang melakukan kehendak bapaknya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Siapakah yang melakukan kehendak Bapa?" Mereka menjawab, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu untuk masuk dalam kerajaan Allah." Pada waktu itu orang-orang Farisi merasa beranggapan mereka itu sudah melakukan kehendak Allah. Tetapi kenyataannya mereka tidak melakukan kehendak Allah. Mereka merasa sudah benar, mereka merasa sudah ini dan itu. Tetapi sebaliknya orang yang berdosa, pemungut cukai, perempuan sundal, mereka itu tadinya menolak Tuhan.
Tetapi ketika mereka dijamah Tuhan, mereka merasa berdosa, mereka berbalik dan mencari Tuhan. Dan pada akhirnya yang Tuhan mau dari kita, bagaimana kita melakukan kehendak Bapa. Sehebat apapun kita beragama, kalau kita tidak melakukan firman, itu sama aja kita seperti anak yang pertama yang langsung berkata iya, tetapi kita tidak melakukannya. Mungkin hari ini ada di antara kita yang terpanggil untuk melayani, dan kita sudah berkata iya, tetapi kita tidak melakukan. Mari kita mulai introspeksi diri, apa yang sudah kita buat untuk Tuhan di hari-hari ini. Apakah kita seperti anak yang pertama atau anak yang kedua? Pada akhirnya ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan mencari orang-orang yang melakukan kehendak-Nya. Ketika hari ini Tuhan berkata kepada kita, lepaskan pengampunan misalnya, itu kehendak Bapa. Apakah kita akan berkata, ya Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan, tetapi kita tidak pernah melepaskan pengampunan? Apakah atau sebaliknya, kita bilang nggak mau, tetapi kita malah menyesal dan mau berkata iya. Kita kadang-kadang sering mendengar suara Tuhan berkata, lepaskan dosa, tetapi kita nggak pernah melakukan seperti anak yang pertama. Kita mau mendengar firman Tuhan, tetapi kita nggak mau lepas dari dosa. Bapak Ibu, Tuhan itu melihat hati, melihat hidup kita. Mari hari-hari ini kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari hari-hari ini kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari hari-hari ini kita harus melakukan kehendak Bapa, supaya ketika Engkau datang yang kedua kali Tuhan, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena pada waktu Yesus datang yang kedua kali, Tuhan akan berterus terang dan berkata kepadamu, bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendakku. Marilah masuk dalam kerajaanku. Selama kita masih diberi waktu hidup di dalam dunia ini, kita harus sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Kita berkata seperti Yesus berkata, bukan kehendak kami yang terjadi, bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu Bapa. Saya percaya ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan juga pasti akan menyertai hidup kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk menjadi anak yang taat kepadamu, melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami, sekalipun itu berat, sekalipun itu tidak mudah. Tetapi kami percaya ketika kami mau, maka Tuhan yang akan memampukan. Berikan kami hati yang taat, melakukan segala firman-Mu dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh melakukan firman-Mu pada hari ini. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan, yang sengaja atau tidak sengaja kami lakukan. Biarlah kami menjadi penurut-penurut firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, seperti anak yang kedua. Sekalipun kita mungkin pernah berkata tidak mau dan kami menolak Engkau, tetapi ketika kami menyesali segala dosa-dosa kami dan merenungi segala apa yang sudah kami lakukan dan menolak Engkau, tetapi kami mau berbalik kepada Engkau, disitulah Tuhan akan menerima kami sekalipun dosa kami merah seperti merah permisi. Tetapi kami percaya Engkau akan memutihkan seperti salju. Terima kasih Bapak untuk pembelajaran Tuhan hari ini, untuk firman Tuhan hari ini yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Biarlah kami boleh merenungkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.